Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Kristiani dari tingkat 3 D3 Kecamatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan pendahuluan saya tentang depresi. Depresi adalah salah satu bentuk gangguan kekecewaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurunan, kelesuhan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa. Ya, terus depresi ditandai dengan perasaan sedih berlebihan, murung, tidak bersemangat, merasa tak berguna, merasa tak berharga, merasa tak kosong, merasa tidak ada harapan untuk hidup lagi. Nah, dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa depresi adalah gangguan alam perasaan yang disertai dari komponen psikologik dan komponen somatik yang terjadi akibat mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi yang pertama yaitu ada kekecewaan. Kekecewaan merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan depresi pada setiap orang. Yang kedua yaitu kurang rasa harga diri. Yang ketiga ada perbandingan yang tidak adil. Yang keempat penyakit. Yang kelima aktivitas mental yang berlebihan. Dan yang keenam yaitu penolakan. Penolakan merupakan salah satu hal yang dapat membuat depresi itu semakin menjadi-jadi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama adalah depresi ringan, yaitu yang dimaksudnya adanya rasa pedih, perubahan proses pikir, komunikasi sosial, dan rasa tidak nyaman. Yang kedua ada depresi sedang, yaitu afek, murung, cemas, kesal, marah, dan menangis. Kedua, proses pikir, perasaan sepi, berpikir lambat, berkurang, komunikasi non verbal meningkat. Yaitu selanjutnya pola komunikasi, bicara lambat, berkurang komunikasi verbal, komunikasi non verbal meningkat. Partisipasi sosial, yaitu menarik diri, tak mau bekerja atau sekolah, mudah tersinggung. Yang ketiga ada depresi berat, gangguan afek, yaitu pandangan kosong, perasaan hampa, murung, inisiatif berkurang, gangguan proses pikir berkurang. Selanjutnya ada sensori somatik dan aktivitas motorik. Diam dalam waktu lama, tiba-tiba hiperaktif, kurang merawat diri, tak mau makan dan minum, menarik diri, tidak peduli dengan lingkungannya. Hal itu juga dapat membuat depresi itu menjadi-jadi. Tanda dan gejala, yaitu yang pertama ada kognitif. Individu yang mengalami depresi memiliki sistem yang sangat rendah. Mereka merasa dirinya tidak berarti, merasa rendah diri. Yaitu ada lansia, selalu pesimis dalam menghadapi masalah dan segala sesuatu yang terjadinya menjadi buruk dan percaya terhadap dirinya yang tidak adekuat. Yang kedua ada afektif. Lansia yang mengalami depresi merasa tertekan, murung, sedih, putus asa, kehilangan sangat, dan muram. Somatik, masalah somatik yang sering dialami lansia yang mengalami depresi seperti pola tidur yang terganggu, insomnia, gangguan pola makan, dan dorongan seksual yang berkurang. Bisa jadi defisit perawatan diri merupakan salah satu dari depresi. Psikomotor, dalam gejala psikomotor pada lansia, depresi yang dominan adalah retardasi motor, sering duduk dengan terkulasi dan tatapan kosong tanpa ekspresi. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi alam perasaan adalah kekuatan atau perasaan hati yang mempengaruhi seseorang dalam jangka waktu yang lama. Setiap orang hendaknya berada dalam afek yang tidak stabil. Tapi tidak berarti orang tersebut tidak pernah sedih, kecewa, takut, cemas, marah, dan sayang. Emosi ini terjadi sebagai kasih sayang seseorang terhadap rangsangan yang diterimanya dan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Reaksi ini bervariasi dalam rentang dan reaksi adaptif sampai maladaptif rentang respon. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Aspek disforik yaitu penolakan, murung, sedih, gairah sedih, hidup menurun, tidak semangat, merasa tidak berdaya. Selanjutnya ada perasaan bersalah, berdosa, penyesalan. Selanjutnya ada nafsu makan berkurang, berat badan menurun, konsentrasi dan daya ingat pun menurun, gangguan pola tidur yang terutamanya insomnia, sukar tidak dapat tidur, atau sebaliknya hipersomnia, terlalu banyak tidur. Selanjutnya ada penata laksanaan depresi, yaitu pertama ada terapi psikologik, psikoterapi, terapi kognitif, terapi keluarga, dan penanganan ansietas. Selanjutnya ada terapi fisik yang disertai obat dan terapi ECT.
Selanjutnya konsep asuhan keperawatan depresi. Dalam pengkajian, lakukan anamnesia langsung terhadap klien atau keluarga. Yang pertama yaitu harus identitas diri klien, struktur keluarga, genogram, riwayat keluarga, riwayat penyakit klien. Yang dikaji pada riwayat klien ada kaji adanya depresi atau tidak, singkirkan kemungkinan adanya depresi dengan seiring yang tepat seperti geriatrik Debson Scale. Ajarkan pertanyaan-pertanyaan pengkajian keperawatan, wawancarai klien pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya ada lakukan observasi langsung terhadap pertama yaitu perilaku. Bagaimana kemampuan klien mengurus diri sendiri dan melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Selanjutnya, apakah klien menunjukkan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial? Apakah klien sering mengeluyur dan mondar-mandir? Dan apakah ia menunjukkan sindrom atau perversion fenomena? Selanjutnya ada afek, yaitu yang ditanyakan apakah klien menunjukkan ansietas, labilitas emosi, depresi atau apatis, iritabilitas, curiga, tidak berdaya atau frustasi. Selanjutnya ada respon kognitif, yaitu dengan bagaimana tingkat orientasi klien, apakah klien mengalami kehilangan ingatan tentang hal-hal yang baru saja atau sudah lama terjadi. Selanjutnya sulit mengatasi masalah, mengorganisasikan atau mengabstrakkan, kurang mampu membuat penilaian, terbukti mengalami afasis, agnosia, dan apraxia. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama adalah gangguan pola tidur, yang kedua adalah coping tidak efektif. Dalam intervensi keperawatan, yang pertama adalah coping tidak efektif. Dalam SLKI, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan klien mampu dipertahankan, ditingkatkan dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu perilaku kognitif adaptif, tanggung jawab diri, kemampuan membina hubungan saling percaya sesama perawat dan pasien, verbalisasi, kemampuan mengatasi masalah. Dengan SIK, dukungan pengambilan keputusan. Aktivitas keperawatan yang dilakukan yaitu yang pertama ada identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik. Yang kedua ada fasilitas mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan. Yang ketiga ada diskusi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi. Yang keempat ada hormati hak pasien untuk menerima atau menolak suatu keputusan. Informasikan alternatif solusi secara jelas. Yang keenam ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan pada klien. Yang selanjutnya adalah gangguan pola tidur. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan klien mampu SLKI pola tidur dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu keluhan sulit tidur. Yang kedua ada keluhan sering terjaga atau sering tidak bisa tidur. Yang ketiga keluhan tidak bisa pola tidur berubah, keluhan istirahat tidak cukup. Selanjutnya psiki, dukungan tidur. Aktivitas keperawatan yang dilakukan yaitu yang pertama identifikasi pola tidur, identifikasi pola aktivitas, identifikasi faktor pengganggu tidur, modifikasi lingkungan, misalnya membuat lingkungan tersebut nyaman agar pasien dapat tidur dengan terlelap, dengan mengatur suhu, keamanan lingkungan, kenyamanan lingkungan maupun tempat tidur klien. Fasilitas menghilangkan stres sebelum tidur, jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, anjurkan menempati kebiasaan waktu tidur agar klien terbiasa dapat tidur. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang laporan pendahuluan saya yaitu depresi. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.